masih berada di official Batik TV dan kita bertemu dengan jreng-jreng. Mas siapa Mas? Wawan. Mas Wawan. Mas Wawan anaknya piro? Satu dari istri yang keberapa ini? Dua. Istrinya berapa? Dua. Istrinya dua. Aduh, wes mantep. Rezeki ini akeh apa ora iki? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Cukup. Oke. Anaknya satu. Usia berapa? 1 tahun. 1 tahun. Nah, pastinya Mas Wawan tahu dong kalau anaknya sering imunisasi. Tahu nggak? Nggak. Jangan-jangan nggak tahu. Nggak tahu saya. Waduh. Soalnya istrinya dua kan ya? Nggak tahu saya. Wah, istrinya tolong ya ini Mas Wawannya ya. Mas Wawan tahu nggak imunisasi itu apa? Imunisasi itu imunisasi. Oke, imunisasi. Oke. Nah, berarti belum tahu ya Mas Wawan ya. Nah, Mas Wawan tahu nggak kalau misalkan setelah kita imunisasi anak kita, bukan anak kita ya, anak Mas Wawan, anak Mas Wawan ya dan juga istri Mas Wawan itu setelah disuntik imunisasi itu mengalami gejala atau kejadian ikutan pasca imunisasi yang biasanya itu bikin panik orang tua gitu ya. Nah, gejala apa sih Mas? Panas. Wih, tahu nih, berarti percaya nih kalau Mas Wawan ini beneran bapak gitu ya. Nah, Mas Wawan mau nggak tips dari narasumber kita biar Mas Wawan dan juga istri Mas Wawan itu nggak panik ngadepin KIPI? Mau tahu? Tahu. Mau tahu? Tahu. Mau dong? Mau. Oke, kita bareng-bareng ke kamera bilang mau tahu dong gitu ya. Oke. 1, 2, 3. Mau tahu dong. Oke, imunisasi itu adalah upaya untuk meningkatkan atau menimbulkan supaya kekebalan terhadap tubuh suatu penyakit itu apabila kalau kita terpajan atau terkena suatu penyakit itu tidak hanya mengalami gejala yang ringan saja. Ya, macam-macam imunisasi itu ada imunisasi hepatitis atau imunisasi HB0 itu untuk mencegah penyakit hati. Kemudian ada imunisasi BCG itu untuk mencegah penyakit tuberkulosis atau bisa dikenal dengan imunisasi TBC. Kemudian ada imunisasi polio atau IPV itu untuk mencegah polio tipe 1, tipe 2, tipe 3. Kemudian ada imunisasi campak itu untuk mencegah penyakit campak. Kemudian ada imunisasi rubella itu untuk mencegah penyakit rubella. Kemudian ada imunisasi pentavalen atau DPT HB HIB itu untuk mencegah penyakit difteri, pertusis, tetanus. Kemudian ada imunisasi rotavirus itu untuk mencegah penyakit diare. Kemudian ada imunisasi PCV itu untuk mencegah penyakit pneumonia. Tujuan untuk imunisasi itu untuk mencegah kekebalan tubuh seseorang supaya biar kalau apabila kita terkena penyakit itu biar tidak hanya mengalami gejala ringan saja atau tidak terkena penyakit. Untuk menstimulasi di dalam tubuh itu ada beberapa biar supaya sehat itu ada yang pertama itu antibodi ya. Di dalam tubuh itu harus ada antibodi biar tubuh yang ada di dalam tubuh itu kuat. Kemudian ada beberapa antigen yang ada di dalam tubuh. Antigen itu tadi ya ada jenis-jenis imunisasinya. Kemudian ada supaya bayi itu sehat itu harus diimunisasi biar tubuhnya itu terjaga oleh antibodi biar tidak terkena penyakit. Untuk jadwal pemberian imunisasi itu yang pertama itu ada imunisasi hepatitis ya, tadi ya ada imunisasi HB0 untuk mencegah penyakit hati itu diberikan pada saat bayi lahir, paling tidak diberikan sampai anak usia 7 hari. Kemudian ada imunisasi BCG itu tadi imunisasi untuk mencegah penyakit tuberkulosis atau TBC yang biasa dikenal dengan TBC itu biasanya diberikan pada saat anak usia 1 bulan. Pemberiannya BCG itu biasanya bareng dengan imunisasi polio. Jadi imunisasi polio itu diberikan selama
ada 4. Imunisasi polio yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Itu pada usia 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan. Kemudian ada imunisasi IPV. Imunisasi IPV itu sama seperti imunisasi polio, cuman polio itu imunisasinya itu ditetes, kalau IPV itu imunisasinya disuntik. Jadi itu diberikan pada saat anak usia 4 bulan. Kemudian ada imunisasi pentabio atau pentavalen atau DPT HB/HIV, itu diberikan pada saat anak usia 1 bulan, 2 bulan, dan 3 bulan. Kemudian ada imunisasi campak, itu diberikan pada saat anak usia 9 bulan dan 18 bulan. Kemudian tadi ada imunisasi DPT HIB/HIV, itu nanti akan diulang lagi pada saat anak usia 18 bulan. Kemudian ada imunisasi rotavirus, itu diberikan pada saat anak usia 2 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan. Kemudian ada imunisasi PCV, itu diberikan pada saat anak usia 2 bulan, 3 bulan, dan nanti akan diulang lagi pada saat anak usia 1 tahun. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Diah Kusuma di Darah Sehat, Narasi Kesehatan. Hari ini kita sedang membahas ya mengenai imunisasi atau bisa kita sebut sebagai KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi. Nah, langsung saja kita kenalan dengan Mbak Devi. Ya, Mbak Devi punya anak nggak Mbak Dev? Bayi balita? Ada sih. Ada, umur berapa Mbak? Umur 5 bulan. 5, wah. Nah, Mbak Devi anaknya diimunisasi dong? Iya, alhamdulillah diimunisasi. Nah, setelah diimunisasi, apakah ada gejala yang membuat Mbak Devi panik gitu? Panik nggak tuh? Panik banget, Mbak. Panik banget, panik banget gitu ya. Nah, gejala apa saja sih yang dirasakan oleh anak Mbak Devi? Biasanya sih kalau anak habis diimunisasi itu kayak panas kayak gitu, terus kayak diare, waduh. Semacam seperti itu sih biasanya. Nah, biasanya kan ibu-ibu muda, apalagi nih Mbak Devi masih muda ya pemirsa ya. Jadi pasti ada rasa yang namanya panik. Nah, Mbak Devi, kita hari ini ada kedatangan narasumber yang tentunya akan membuat Mbak Devi dan juga pemirsa di rumah tidak panik ya. Kita bareng-bareng ngomong kasih tahu dong gitu ya. Ke kamera ya, 1, 2, 3. Kasih tahu dong. Nah, biasanya pada waktu saat imunisasi itu pasti bayi atau balita akan mengalami KIPI. KIPI itu sendiri adalah kejadian ikutan pasca imunisasi. Biasanya terjadi saat setelah diimunisasi. Ya, tapi KIPI itu tidak berbahaya. Jadi tidak perlu takut dan tidak perlu resah. KIPI itu bisa juga ditandai dengan adanya gejala-gejala atau tanda-tanda dan bisa dihasilkan dengan diagnosa hasil laboratorium. Menyebabkan KIPI itu ada 2 ya, dari komponen vaksinnya sendiri, ada juga dengan cara pemberian imunisasi. Dari komponen vaksin itu sendiri, tadi yang pertama itu ada macam-macam antigen ya, tadi sudah dijelaskan antigennya untuk vaksin itu ada HB0 atau hepatitis atau BCG, polio ya, itu namanya antigen. Kemudian ada stabilizer, kemudian ada pengolahan vaksin, kemudian ada antibiotik, kemudian ada tambahan dari vaksin itu tersebut. Dan yang kedua cara pemberian. Cara pemberian imunisasi itu ada 4. Yang pertama itu secara oral. Secara oral itu ada ditetes ya. Tadi imunisasi yang ditetes itu imunisasi polio dan imunisasi rotavirus. Itu diberikannya secara per oral. Kemudian ada imunisasi yang diberikan secara intrakutan atau biasa disebut juga dengan IC. Itu imunisasinya namanya imunisasi BCG. Kemudian ada imunisasi yang diberikan secara subkutan atau yang biasa dikenal dengan SC. Itu imunisasi yang diberikan secara subkutan itu imunisasi campak atau imunisasi pentabio pada saat anak usia 18 bulan. Kemudian ada
Cara pemberian melalui intramuskular, biasa dikenal dengan IM, itu biasanya diberikan pada imunisasi IPV atau PCV dan pentabio atau DPT HB HIB. KIPI itu ada dua, KIPI berat dan KIPI ringan. KIPI berat itu yang disebabkan oleh respon imun terhadap vaksin tersebut. Ya, kejadiannya bisa terjadi anafilaksis. Anafilaksis itu alergi secara tiba-tiba atau bisa terjadi shock atau kejang otot lemah. Itu kalau yang KIPI berat. Kalau KIPI ringan itu biasanya ditandai dengan demam. Demamnya pada pasca imunisasi itu 1-2 hari. Kemudian bisa terjadi kemerahan atau bengkak pada area penyuntikan. Kalau bengkak atau kemerahan pada area penyuntikan itu bisa dikompres dengan menggunakan air dingin. Jadi kayak polio itu kadang ada yang demam atau yang tidak. Jadi imunisasi yang biasanya sering terjadi KIPI itu imunisasi pentabio atau DPT HB HIB atau pentavalen itu sering mengalami demam atau bengkak, kemerahan pada area penyuntikan. Kalau imunisasi kayak PCV, rotavirus itu tidak, KIPI-nya tidak terlalu berat, paling hanya demam saja. Apabila bayi itu lemah, panasnya tinggi sekali, terus dia kejang atau shock, itu harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan, misal kayak rumah sakit atau puskesmas. Jadi ibu harus segera membawa bayi atau balitanya ke fasilitas kesehatan terdekat. Oke pemirsa, kita sudah berada di ruang admin ya, tentunya di official Batik TV. Kita bersama ada Mbak Jeng Mbak Vera. Halo Mbak Vera, boleh dong berdiri dulu dong Mbak Vera. Kita kenalan dulu Mbak Vera. Mbak Vera punya anak balita di rumah? Punya. Punya berapa? 2. Mau nambah lagi 11? Jangan ya. Bagus. Banyak anak. Banyak rezeki ya? Banyak rezeki yang dikeluarkan sih Mbak Vera ya. Mbak Vera, kita masih bahas mengenai imunisasi yang tentunya kita fokusnya adalah di KIPI. Mbak Vera tahu nggak KIPI itu apa? Apa itu? KIPI itu kejadian ikutan pasca imunisasi. Nah, biasanya setelah anak kita diimunisasi, anak Mbak Vera ya, kok kita sih, aku belum punya anak ya pemirsa yang masih gadis gitu dong. Nah, apakah anak Mbak Vera itu setelah diimunisasi mengalami gejala-gejala yang bikin Mbak Vera panik gitu? Panik nggak tuh? Iya. Ada apa aja Mbak? Biasanya sih panas ya. Panas, terus apa lagi? Demam, habis itu biasanya apa ya? Tetap ya. Mbak Vera panik nggak? Panik banget. Iya. Nah, ini kita mau kasih tips ya biar Mbak Vera dan suami dan tentunya nenek-neneknya nggak ikut panik. Kita ada tips nih dari narasumber kita yang kebetulan datang hari ini. Mau tahu? Iya. Mau tahu dong? Iya. Oke, kita bareng-bareng bilang kasih tahu dong gitu ya. Oke, 1, 2, 3. Kasih tahu dong. Jadi setelah diimunisasi itu tidak semua anak demam nggih, karena reaksi dari demam itu tersebut adalah reaksi dari pertahanan tubuh untuk menjaga kekebalan tubuh. Jadi apabila bayi itu setelah diimunisasi dia mengalami panas, berarti reaksi dari kekebalan tubuh tersebut malah bagus ya. Jadi vaksin yang diberikan itu malahan bagus untuk menyerap yang ada di dalam tubuhnya. Jadi kalau misalnya terjadi demam itu malah justru bagus dan tidak perlu khawatir lagi. Jadi ada beberapa ya, tadi sudah dijelaskan, ada beberapa vaksin yang biasanya terjadi demam, itu ada vaksin campak, ada vaksin DPT HB HIB atau vaksin pentabio, itu biasanya mengalami demam atau tidak kemerahan di area penyuntikan. Jadi kalau pada waktu saat ibu membawa bayinya untuk imunisasi ke fasilitas kesehatan, kita akan menjelaskan apa saja yang akan terjadi setelah diimunisasi. Biasanya kalau
misalnya demam, kita akan memberikan obat penurun panas. Kemudian apabila bayi itu masih menyusui ibunya, untuk disusui sesering mungkin, diberikan ASI. Apabila sudah tidak menyusui, bisa diberikan air putih. Kemudian misalnya terjadi kayak bengkak atau kemerahan di area penyuntikan, pasti kita akan menjelaskan untuk segera dikompres menggunakan air dingin pada area yang tadi telah disuntik. Ya, jadi masyarakat yang ada di rumah itu tidak perlu ragu terhadap imunisasi ya. Misalnya kalau terjadi demam atau terjadi bengkak setelah pasca imunisasi itu tidak perlu khawatir ya, karena sudah ada obatnya. Misal kalau panas bisa dikasih penurun panas, misalnya kalau bengkak bisa dikompres menggunakan air dingin. Jadi demam untuk setelah imunisasi itu juga bukan demam yang kayak orang sakit, jadi demamnya itu hanya sampai 1-2 hari aja. Jadi untuk ibu-ibu, nenek-nenek supaya tidak ragu untuk diimunisasi, karena imunisasi itu sangat penting untuk menjaga kekebalan tubuh yang ada di tubuh kita biar kita itu sehat. Harapan masyarakat biar untuk memotivasi dia dan untuk mendukung program imunisasi, terutama bekerja sama kepada lintas sektor dari Pak RT sampai kepala daerah untuk mendukung dan mensukseskan program imunisasi biar bisa mewujudkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, dan mandiri. Pesan untuk ibu-ibu ya, biasanya kalau imunisasi itu ibunya itu datang bersama ibunya atau neneknya biasanya ya. Pesannya itu jangan takut untuk diimunisasi, jangan takut untuk terjadi KIPI ya, karena KIPI yang ada di dalam imunisasi bukan KIPI yang berat, bisa sembuh. Dan jangan takut, supaya apa, kalau kita diimunisasi tadi ya biar sehat, biar kuat, biar tidak sakit-sakitan, dan biar bisa mempunyai generasi penerus bangsa yang sehat dan mandiri.